Bentar Pak ya, belum ya. Ini adalah sayangnya. Ini nama. Monggo Pak Saifuddin, sudah siap ini, sudah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Hari ini semua sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke. Jadi jam pertama apa pelajarannya? Oke, sekarang matematika ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berjadu bersama-sama supaya nanti pembelajarannya lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya siapa? Sofiatus, monggo untuk memimpin doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya terlebih dahulu maafkan kalian dulu ya. Sekarang tanggal 30 ya. Oke. Ana Masrurah? Oke. Anggi Widya? Aprivia? Devani? Dewi Aprilia? Dian Febriani? Diva Berliana? Elisa? Farah Amelia? Vicky Nur Umar Salika? Hana Novila? Ineza? Laila Bujirahayu? Nikmatul Aziza? Nilna Sada? Noviatul Fardia? Nurul Aulia? Puput? Rahmatin Nurul Salma? Septi Ayu Asmanda? Sofiatus? Siti Khalifatunisa? Zuhurul Hafiz? Oke. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Semoga nanti yang kedepannya semua bisa hadir terus ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks ya. Tadi sebelumnya kalian sudah pernah belajar matriks sebelumnya kan? Oke. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana penjumlahan dan pengkalian matriks ya. Oke. Kemudian juga sudah belajar tentang bagaimana apa saja bagian-bagian dari matriks. Masih ingat apa tidak? Masih ingat ya? Oke. Sekarang di pembelajaran determinan kali ini Bapak akan menggunakan metode problem based learning yang di sini tujuannya untuk memahamkan kalian tentang konsep determinan dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks dengan benar. Nah, untuk itu kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang apa bagian-bagian matriks, kemudian apa juga persamaan, kemudian penjumlahan dan pengurangan, kemudian juga perkalian matriks. Seharusnya sudah paham ini ya. Nah, untuk memahami apa determinan itu, kalian sekarang semua sudah pegang KPD? Sudah ya? Oke. Oke.
Untuk memahami determinan, sekarang saya berikan salah satu contoh masalah dulu yang nanti akan kita kaitkan dengan determinan. Oke, silakan disimak semua saja di depan di slide yang sudah saya sajikan. Ya, di sini sudah ada satu masalah yang saya berikan. Di situ ada di gambar itu ada apa aja? Ada gambar apa aja? Nasi sama sudah sarapan ya? Sudah. Oke. Masalah di sini nanti akan kita kaitkan dengan konsep determinan yang akan kita pelajari. Sehingga nanti dengan masalah yang sudah ada, kita nanti bisa menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan determinan. Jadi nanti kita dapat dua. Yang pertama kita memahami determinan, yang kedua kita akan menyelesaikan masalah menggunakan determinan. Di sini masalah yang saya berikan yaitu tentang Siti dan teman-temannya yang membeli makanan dan minuman. Di sini Siti memesan apa di situ? Memesan 3 ayam penyet. Ini sudah tahu harganya atau belum? Belum. Yang diketahui hanya apa saja itu? Hanya jumlah harganya saja. Jadi Siti memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Kemudian harga totalnya adalah 70.000. Kemudian teman yang kedua yaitu siapa? Teman yang kedua? Denny itu memesan 5 porsi ayam penyet dan juga 3 es jeruk. Nah, harganya untuk pemesanan ini adalah 115.000. Nah, ini kalau misalkan mereka hanya memesan kemudian tidak tahu berapa harga per bijinya atau per ayam penyetnya berapa, kemudian harga per es jeruknya berapa, itu bagaimana caranya? Apakah kita bisa menggunakan cara determinan? Kira-kira kalau misalkan kalian sebelumnya pernah tahu masalah seperti ini, kira-kira ini masalah yang berhubungan dengan apa coba kalau dulu? Apa? Persamaan linear dua variabel. Oke. Tetapi karena sekarang di sini materi kita adalah tentang determinan, maka nanti kita akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara determinan. Oke. Nah, sekarang untuk memahami masalah itu silakan semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang isinya ada 4 sampai 5 orang. Ini duduknya sudah seperti ini, berarti ini sudah kelompokan? Sudah, oke. Coba nanti yang duduk di sebelah sana, ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1, kelompoknya Hafiz ya. Oke, kelompok yang sini kelompoknya Sofiatus. Kemudian yang di sini kelompok 3 ini kelompoknya siapa? Sofian, oke. Kemudian yang di sini kelompok berapa? 4, kelompoknya siapa? Ini sah, oke. Kemudian yang kelima di sini kelompok berapa? Kelompoknya bentuknya yang ini ya, oke. Terima kasih. Nah, kelompoknya sudah ada. Sekarang kita masuk ke masalah yang pertama. Masalah yang pertama di sini ini sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Silakan dilihat dulu masalahnya ya. Untuk masalah yang pertama, di sini ada siapa di situ ya? Ada siapa di situ? Ada Ridho dan Ari. Oke. Ridho itu punya apa di situ? Jadi Ridho punya 3 kelereng hijau dan 2 kelereng biru. Sedangkan Ari punya apa di situ? Kemudian dari masalah ini nanti kita akan membuat masalah ini menjadi satu bentuk matriks, ya kan? Untuk membuat bentuk matriks bagaimana caranya? Kalian sudah paham atau belum? Diapakan dulu berarti? Diapakan dulu? Untuk membuat suatu matriks berarti diapakan dulu? Dibuat apanya dulu? Dibuat apa dulu?
Coba ini nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, kemudian kalau nanti misalnya kalian masih ada kesulitan, silakan nanti ditanyakan satu persatu sesuai dengan kesulitannya masing-masing. Sehingga sekarang silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing, kemudian kalian bekerja sesuai dengan AKBP yang sudah ada. Seperti itu ya. Sehingga nanti dengan diskusi kelompok itu nanti kalian bisa menyelesaikan masalah, baik itu masalah satu ataupun masalah dua. Jadi di sini nanti akan ada dua masalah yang harus diselesaikan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke ya. Oke. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Gitu. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya saya beri sekitar 40 menit ya, nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan dikerjakan. Masalah satu, ya kan? Yang dikerjakan dulu masalah satu dulu ya. Oke. Ini ada berapa penyelesaian? Ada dua, oke. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Yang masalah satu silakan dikerjakan dulu. Itu ada dua penyelesaian, ya kan? Silakan diisi dulu penyelesaiannya. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Ya. Yuk. Kelompok 5, apakah ada masalah? Ini sudah bisa mencari tempat matematikanya. Sudah bisa? Enggak. Pakai permisalan dulu. Ya, pakai permisalan dulu. Oke, pakai permisalan dulu ya. Ini ada lereng apa di situ? Warnanya apa coba? Kelereng hijau dan biru. Jadi nanti yang hijau misalkan pakai apa? Terus yang? Pakai iya. Oke. Coba ubah dulu. Jadi kalau kita punya apa ini? 3 hijau dan 2 biru bagaimana caranya? Nanti buat persamaannya. Ya. Buat modelnya. Ya. Hai, yang buat juga sama. Oke, kalau sudah dibuat dalam bentuk matriks seperti ini ya. Oke. Kelompok 4 sudah paham cara membuat ininya. Jadinya gimana? Ini sudah dibuat. Lereng hijau di kolom kiri, lereng biru di kolom kanan. Cara masukkannya di sini gimana Pak? Sesuai sama ini ya. Nanti ya. Ini kan ada rumusnya ini. Enggak? Ada penjelasannya dari sini. Ini penjelasannya apa di sini? Jika A sama dengan jika diberi A atau A atau terus nanti selesainya ada yang sebagai A yang mana? sebagai A yang 3, terus sebagai C 4, sebagai B 2, sebagai D 1. Yang masukkan ya di rumusnya ini. Seperti ini. Bisa. Ini model matematikanya ditulis dulu ya di sini ya.
Berarti kok ini dari mana asalnya? Dari permisalan tadi kan? Kita tulis di sini. Kelompok 3 bagaimana? Yang masalah 1 sudah paham cara membuat permisalannya. Nah, permisalannya apa? Permisalannya yang hijau apa? Terus matematika ya menjadi apa? 3 apa? 3X plus 2Y Terus terus yang ada yang punya nyari 4X plus 1Y 4x plus terus dulu ya, terus dulu di sebelah sini, nanti kalau sudah dibuat ini terus di sini sudah bisa buat masalah matematikanya. Yang pakai permisalan ya, ini kan misalkan dulu tadi, misalkan dulu ya kan, ini kemudian yang ini juga dimisalkan, berarti nanti model matematikanya gimana? Permisalannya yang kelareng hijau pakai apa? Kemudian yang kelareng biru, berarti modelnya bagaimana jadinya? Kelareng hijaunya ada 3 toh, kemudian kelareng birunya ada 2 kan, berarti model matematikanya menjadi apa? Betul. Yang kedua juga sama ya. Kamu tulis di sini saja. Satunya baca. Terus kalau sudah diubah ke dalam bentuk matriks. Terus kalau sudah dibuat matriks sudah ya matriksnya. Sudah jadi. Oke, sekarang kalau sudah cari determinannya. Pakai ini deh, pakai keterangan ini ya. Semua sudah ketemu permisalannya? Sudah ketemu? Terus hasilnya apa coba? Permisalannya apa coba? Kemudian yang satunya apa? Kemudian kalau sudah selesai permisalannya, sekarang membuat matriksnya ya. Membuat matriksnya sudah bisa? Sudah? Kalau kelompok yang ini bagaimana cara membuat matriksnya? Yang ditulis apanya saja? Yang ditulis apanya saja? Itu sebagai apanya tadi? Koefisien dari apa? Dari X dan Y, betul. Sudah jadi koefisiennya? Sudah ditulis di sini. Ini sudah. Kelompok yang lainnya bagaimana cara membuat itunya? Matriksnya. Apakah sama caranya? Yang ditulis apanya? Yang ditulis apanya? Itu sebagai apanya? Sebagai koefisien. Sudah jadi? Sudah. Oke. Yang lainnya sama ya? Sudah berapa itu? Matriksnya menjadi apa? Nama matriksnya apa di situ? Terus?
3 terus? 2. Ah, oke, betul. Semuanya sudah membuat matriksnya ya? Oke. Kemudian kalau sudah selesai membuat matriksnya, silakan kamu cari determinannya menggunakan keterangan yang ada di halaman 1. Ya. Kita ada apa di situ keterangannya? Di LKPD halaman 1 ada keterangan dari situ. Untuk mencari determinan, kalau misalkan ada matriks apa di situ? Matriks A yang elemennya apa saja? A, B. Untuk mencari determinan bagaimana rumusnya? AC min BB. Oke, silakan sekarang dimasukkan dulu ke rumus itu. Ya, untuk mencari apa ya? Untuk mencari determinan. Oke, silakan dikerjakan dulu. Jadi ini adalah rumus untuk mencari determinan ya. Sudah ketemu determinannya? Kelompok 1 ketemu berapa? Min 5. Oke, nah, prosesnya gimana caranya? Hasilnya 3. Oke. Kelompok 2 ketemu berapa? 5. Oke, 5. Kelompok 3 sudah 5. Sama ya, oke. Ya, sekarang kalau sudah kita masuk ke permasalahan yang kedua. Perhatikan di LKPD sudah ada. Sekarang saya sajikan di depan juga. Ini masalah kedua adalah masalah yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu tentang apa? Tentang Siti dan Beni yang membeli apa? Ayam dan juga es jeruk. Oke. Di sini permasalahannya adalah Siti membeli 2 gelas es jeruk dan 3 ayam penyet, kemudian Beni membeli 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu nanti kita menggunakan metode Kramer yang di situ menggunakan determinan ya. Oke. Kemudian langkah awal dari permasalahan ini bagaimana caranya? Silakan dilihat di LKPD masing-masing ya. Sudah ada di situ di LKPD. Masalah yang kedua sudah ada ya. Oke. Langkah awal diapakan dulu ya? Dimisahkan dulu. Oke. Oke. Sekarang silakan bekerja dengan kelompok yang masing-masing ya. Oke. Permisalannya sudah tahu? Yang dimisahkan apa saja? Ayam penyetnya menjadi apa? Terus? Sehingga permasalahannya atau permasalahan matematikanya jadinya gimana? 2Y. Terus itu harganya dimasukkan apa enggak? Dimasukkan. Berarti menjadi gimana? Kalau ada harganya dimasukkan 3X yang di sini, Berarti enggak pakai kurang dari. Pakai apa? Sama berapa? Terus 5X plus 2Y sama dengan 115.000. Ini bahasa dulu duanya ya. Sudah? Kalau sudah dibuat apa? Dibuat apa? Dibuat matriks. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Belum ada. Sudah bisa membuat model matematikanya? Sudah bisa membuat permisalannya? Sudah. Yang misalkan apa? Yang dimisahkan apa? Yang dimisahkan dulu. Yang dimisahkan apanya dulu? Ayam penyetnya sebagai
sebagai X, Kemudian S jeruk sebagai Y. sebagai Y. Sehingga persamaannya menjadi apa? 3X plus 2Y sama dengan 7. Dan 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Oke. Kalau sudah diapakan? Diubah Menjadi Menjadi bentuk matriks. bentuk matriks. Sudah bisa mengubah bentuk matriksnya? Proses ya, oke, silakan dikerjakan dulu. Kelompok 2 ada kesulitan untuk mengerjakan. Yang pertama dulu sudah. Membuat modul matematikanya sudah. Jadinya apa modul matematikanya? Apa? Silakan dibaca. 3X plus 2Y sama dengan 70.000. 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Itu X-nya yang mana? Makanan. Yang Ayamnya. kemudian yang Y-nya. X jeruk. Terus kemudian diubah ke dalam bentuk matriks sudah? Belum? Sudah. Jadinya 3, 2, oke. Terus kalau sudah sekarang diapakan? Mencari apa dulu? Mencari determinan. Semua sudah selesai membuat matematikanya? Yang masalah 2? Sudah, oke. Kemudian mengubah ke dalam bentuk matriks sudah? Sudah paham? Nggak ada pertanyaan? Mengubah dari model matematika kemudian ke matriks sudah paham? Oke. Kemudian yang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga bagaimana? Apakah ada kesulitan? Langkah yang ketiga bagaimana? Sudah sampai di mana? Untuk langkah ini kalian sudah bisa? Untuk langkah yang ketiga ini? Sudah paham? Yang dicari apanya dulu? Langkah yang ketiga ini yang dicari apanya dulu? Yang ini loh, yang dicari apanya dulu? Yang ini yang ketiga kan? Ini yang ketiga kan? Jadi yang dicari apanya dulu? Mencari apa? Determinan. Matriks apa yang dicari determinannya? Ini kan ada 3 matriks kan? Yang dicari determinannya mana? Matriks yang ini kan ada matriks yang pertama, kedua, sama ketiga ada. Yang pertama. Cara mencari determinannya bagaimana? Sudah paham? Pakai rumus mana? Sama nggak dengan yang nomor 1 tadi? Sama nggak dengan yang masalah 1 tadi? Cara mencari determinannya? Sama. Oke. Hasilnya berapa? Caranya? Terus ini langkah selanjutnya sudah bisa, bro. Mencari apa? Mencari determinan dari dx ya. Kalau mencari dx berarti yang diubah yang mana? Kolomnya. Kalau yang pertama yang kedua? Kalau yang pertama terus diubah dengan apa?
Dengan apa? Dengan memasukkan apa? Harganya itu ke kolom yang pertama atau yang sebelah mana? Sebelah gitu ya. Sudah ketemu? DX-nya berapa ini? 70.000 terus ini berapa? Terus 115.000. silakan dicari dulu di terminalnya ya. Nanti yang D apakah sama caranya? Yang kalau yang D berarti yang diganti kolomnya yang kolom yang kedua betul. Diganti pakai apa? Yang bagian kanan. Bagian matriks yang ketiga tadi ya. Oke. Kelompok 3 sudah ketemu? Mencari D-nya sudah? Mencari D-nya sudah? Sudah. Terus sekarang mencari apa? Mencari DX. Nah, kalau mencari DX berarti yang diganti adalah komponen matriks apa? Kolom pertama. Yang diganti dengan apa? Komponen matriks konstanta. Konstantanya di mana? Konstantanya ada di ini loh, matriks ini, matriks ya. Nah, konstantanya yang mana? Yang berarti yang mana? Betul. Terus berarti nanti yang diganti yang mana? Ini isinya sudah betul ya. Misalnya ini isinya berapa? 115. Berarti yang di sini diganti apa enggak? Di sini keterangannya diganti apa enggak? Tidak kan? Berarti ini isinya berapa? 2 dan 3. Berapa isinya? 2 dan 3. 2 dan 3. Sudah diisi? Sehingga nanti mencari determinannya bagaimana? A dikurangi D kali B. Nah, berarti angkanya berapa? 30 Dikali A terus dikurangi 2 kali 115.000. 21.000 dikurangi 21.000. Ini 70. Berarti berapa? 210 dikurangi 330. 115.000 dikali 2 berapa? 230. Terus Min hasilnya berapa? 20.000. 110.000 dikurangi 230.000 berarti? Ya betul. Terus kalau yang B mencarinya bagaimana? Keterangannya gimana itu? Keterangannya? Y adalah determinan matriks koefisien yang komponen kolom jadi dengan komponen matriks konstanta. Maka determinan matriks Y adalah Kolom kedua ya yang diganti. Berarti kolom keduanya isinya? 70.000 dan 115. Terus kolom yang pertama isinya apa? 3 dan 5. Ya, silakan dicari determinannya dulu. Sudah bisa? Mencari D-nya sudah bisa? DX-nya sudah? Terus DX-nya? DX itu mencarinya bagaimana? Nah, cara mencarinya gimana? Yang diubah? Kolom yang keberapa? Kolom yang pertama diubah dengan apa? Koefisien konstanta. Konstanta ini yang mana jadi? Yang 70.000 dan terus kolom yang kedua bagaimana? Kolom yang kedua itu diisi apa? Tetap apa enggak? Tetap berarti isinya berapa?
Nah, itu kolomnya X, kalau kolomnya Y. Kolomnya X atau Y? Di sini, kolomnya apa di sini? Ini kolomnya apa? Kolomnya Y. Jadi kalau yang DX yang diubah yang sebelah. Nah, karena DX berarti yang diubah hanya yang saja kan? Yang Y-nya tetap. Hasilnya berapa? DX-nya itu. Terus kalau mencari DY, yang diubah kolomnya yang Y, sehingga yang kolom X-nya tetap ya. Terus kolom Y-nya berubah menjadi apa? Terus sehingga hasilnya menjadi berapa? 5.000. Oke, kalau sudah sekarang mencari X dan Y. Sudah ada langkahnya di situ. Oke. Kelompok 1 sudah? Untuk mencari D sudah bisa? Sudah? Ketemu? D-nya berapa hasilnya? 1, kemudian DX-nya berapa? Ini 20.000. 20.000, kemudian DY-nya? Ini 5.000. Untuk mencari X bagaimana caranya? DX per D. X dibagi D. Nah, sehingga hasilnya? Kemudian? 20.000. Terus Y-nya? DJ per D. Hasilnya? Min 5.000 per 1. Min. Sudah ketemu semua hasilnya? Oke. Kalau sudah yang ini sudah diisi ya ini ya. Ini ya. Oke. Untuk mencari itu hasil akhirnya. Kelompok 5 sudah selesai sampai mana? Langkah yang kelima. Oke. Sampai di mana? Sampai yang terakhir. Ini yang dulu ya. Yang itu berarti yang mana? Itu yang itu. Itu yang itu. Berarti rumusnya dia apa? Terus untuk mencari D berarti apa? BD apa BC? BC. Ya, terus yang X rumusnya apa? Ini ada matriksnya ya. Berarti kalau yang DX yang diubah yang mana kolomnya tadi? Nah, berarti introduksi ya. Berarti yang depan itu jadinya apa? Matriksnya? Kolom depan menjadi B, bawahnya. Nah, terus yang kolom sebelahnya B sama. Nah, terus untuk mencari determinannya X, DX. Nah, terus D-nya hingga untuk mencari X rumusnya apa?
Paham? Sudah, nanti sambil dilanjutkan ya itu. Mulai dari masalah 1 untuk mencari determinan sampai ya. Sudah? Sudah. Sampai di mana? Selesai? Mulai. D-nya ketemu berapa di sini? D-nya ketemu. D-nya ketemu? Terus D-nya ketemu berapa? Min 20.000. Terus D-nya? Min 5.000. Mencari X rumusnya apa? DX per D. Terus hasilnya? 20.000. Terus Y-nya hasilnya? 5.000. Yang ini sudah diisi dong? Sudah. Yang terakhir, yang poin yang kelima sudah diisi. Sudah. Untuk mencari D berarti yang diambil dari matriks apa? Matriks Koefisien, betul. Terus kalau mencari DX berarti matriks koefisien tadi diapakan? Diganti yang dengan komponen matriks konstanta. Nah, terus yang DY berarti yang diganti apa? Komponen keduanya diganti dengan komponen matriks konstanta. Sehingga hasil akhirnya X-nya apa rumusnya? X-nya X sama dengan DX kuadrat B. Terus Y-nya? Y sama dengan DY per B. Selesai ya. Sekarang yang ini. Yang ini sudah selesai misinya? Sudah selesai? Oke. Sudah selesai nanti presentasi ya. Presentasi. Oke. Sudah selesai kalau itu? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, sekarang gilirannya untuk kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian hari ini. Ya. Sekarang untuk mempresentasikan itu, saya minta untuk wakil dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan itu. Ya. Sudah siap semuanya untuk mempresentasikan? Ya. Oke. Yang sudah siap kelompok yang mana? Yang sudah siap mempresentasikan? Coba. Kelompok 5 atau kelompok 2? Atau kelompok 3? Yang mana yang sudah siap? Yang masalah 1 dulu. Ya, untuk mencari determinan. Ya. Kelompok 1 dulu. Masalah 1 dulu. Sudah siap? Determinan itu berarti yang ini kan. Terus nanti masalahnya ini. Nanti ini dijelaskan ya. Oke, sudah? Sudah siap? Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 orang saja nggak apa. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, nah, silakan berdiri. Masalah 1. Ya, silakan. Didu dan Ari sedang bermain kelereng. Didu mempunyai 3 kelereng hijau dan 2 kelereng biru. Sedangkan Ari mempunyai 4 kelereng hijau dan 1 kelereng biru. Dari situasi ini, buatlah sebuah matriks atau misalkan matriks A mengenai banyaknya kelereng yang mereka punya. Penyelesaian nomor 1. Buatlah bentuk matriks dari permasalahan di atas dengan cara menulis kelereng hijau di kolom kiri dan kelereng biru di kolom kanan. Sedangkan kelereng milik hijau ditulis pada baris pertama dan kelereng tadi ditulis pada baris kedua. Cara menyelesaikan pertama dicari permasalahannya terlebih dahulu. Rido persamaannya 3x plus 2y. Sedangkan Ari 4x plus y. Kemudian membuat kolom matriks. Dimisalkan yaitu matriks A sama dengan 3 di bagian kolom kiri yang atas, kemudian 4 di bagian kolom kiri bagian bawah. Kemudian yang 2 di bagian kolom kanan paling atas dan nominal angka 1 di bagian kolom kanan bagian bawah.
Nomor 2, dengan menggunakan rumus yang telah kalian pelajari pada informasi di atas, sekarang cobalah cari determinan dari metrik A. Rumus mencari determinan dari metrik adalah AC min BD. Jadi determinan A sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 3 dikurangi 8. Maka hasilnya adalah min 3. Untuk kelompok 5 hasil akhirnya adalah min 3. Oke. Apakah kelompok yang lain ada yang sama seperti itu? Kelompok yang lain untuk masalah 1 apakah seperti itu? Hasil akhirnya berapa tadi hasil akhirnya? Min 3. Oke, kelompok lain ada pendapat yang lainnya? Silakan. Kelompok yang pertama. Sudah selesai ya? Hasilnya berapa? Min 5 ya? Oke, min 5. Kelompok yang lainnya, silakan untuk mempresentasikan jawabannya kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 5, tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuk ke jawaban yang kedua dari kelompok 1 untuk mempresentasikan masalah yang nomor 1. Oke. Silakan. Soalnya yang masalah 1 dulu ya, yang dipresentasikan. Liza dan adiknya Liza mempunyai 3 kelereng hijau dan 2 kelereng biru. Sedangkan Ari mempunyai 4 kelereng hijau dan 1 kelereng biru. Dari situasi ini, buatlah uang metrik memisahkan dari kelereng hijau. Lanjut. Bentuk metrik dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan kelereng hijau ditulis pada kolom kiri dan kelereng biru ditulis pada kolom kanan. Sehingga menjadi determinan A 3 matriksanya apa coba? Matriksanya apa? matriksanya 3 terus? 4 3, 4, 2 dan 1. Yang kolom sebelah kiri apa? kolom sebelah kiri 2 dan 1. Kiri loh ya, kiri. Yang sebelah kiri 3 tambah. Yang sebelah kanan 2 dan 1. Oke. Sudah betul ya yang A. Oke. Terus kemudian? Kemudian yang kedua, penyelesaian determinan apa? Penyelesaian determinan menggunakan rumus A kali D dikurangi B kali C. Hasilnya berapa? Maka dihasilkan determinan A sama dengan 3 kali 1 dikurangi 4 kali 2. Maka hasilnya 3 dikurangi 8. Hasilnya min 5. Min 5. Oke, tepuk tangan dulu ya. Untuk kelompok 1. Apakah yang lainnya hasilnya juga sama seperti itu? Kelompok 3 berapa jawabannya? Min 5. Kelompok 4 berapa? Min 5. Kelompok 2? Permisalannya pakai apa? Yang kelereng biru pakai apa? Kelereng hijau pakai? Y. Sehingga yang punyanya siapa tadi yang pertama? Punyanya Ari, punyanya Ridho menjadi apa? 3. Kemudian punyanya Ari menjadi apa? Sehingga matriks A-nya menjadi apa? Yang baris yang atas apa? Baris yang atas? Baris yang bawah? Terus kolom yang pertama isinya apa? Kolom yang pertama sebelah kiri? Terus kolom yang kanan? Sehingga untuk mencari determinan pakai rumus yang mana? Sehingga hasilnya? 3 kali 1 min 4 kali 2 menjadi 3 min 8 dan hasil akhirnya min 5. Oke, semua sama ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk masalah yang kedua, ini juga akan dipresentasikan oleh kelompok yang lainnya yang belum maju. Yang belum maju tadi kelompok berapa? 2, 3, sama 4 ya. Oke, yang sudah siap kelompok berapa?
Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan presentasikan hasil dari yang permasalahan yang kedua. Silakan. Kemudian masalah yang kedua yakni Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Denny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Jika Siti harus membayar jumlah 70.000 untuk semua pesanannya dan Denny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya, berapa harga ayam penyet dan es jeruk tiap porsi? Untuk penyelesaian yang pertama yakni membuat pemisalan model matematika terlebih dahulu, yakni misalkan untuk makanan yang dipesan Siti dimisalkan dengan X, sedangkan untuk Denny dimisalkan dengan Yang dimisalkan apa X itu? dan Y. Yang dimisalkan apa itu? Yang dimisalkan makanan dan minumannya. Untuk Makanannya. makanan dimisalkan X, dengan minumannya dimisalkan Y. Untuk punyanya Siti makanannya yakni 3 porsi 3 ayam penyet, jadi 3X plus ini 5X plus 3Y. Jadi model matematikanya yakni 3X plus 2Y sama dengan 10.000 dan 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Oke, lanjut. Untuk penyelesaian yang kedua yakni adalah model matematika tersebut menjadi bentuk metrik. Untuk yang pertama yakni yang pada bagian kiri dimasukkan. Mungkin bisa ditulis ya. Ditulis ke depan bisa? Yang itunya. Bisa ya? Oke. Silakan ditulis nggak apa-apa. Penghapusnya mana? Sebelah sini nggak apa? Di bawah kertasnya nggak apa? Kita deh. Sebelah sini ya. Yang ini kamu tulis nggak apa? Nanti kamu tuliskan gitu ya. Oke. Silakan dijelaskan dulu materinya seperti itu. Untuk membuat metrik ini pada baris yang pertama sebelah kiri ini diisi dengan makanan miliknya Siti yang dibesarkan dengan X tadi. Setelah itu untuk mengisi bagian kanan yang baris yang atas ini dimasukkan dengan minuman yang dipesan oleh Siti sebanyak 2 gelas yang dibesarkan dengan Y. Setelah itu untuk mengisi baris yang kedua yang bawah ini diisi dengan makanan miliknya Denny. Dan untuk baris yang kedua untuk minuman ini diisi dengan minuman yang yakni 3. Jadi untuk membuat penyelesaian metrik yakni diisi dengan permisalan yang sudah dijelaskan di atas tadi menggunakan X dan Y. Kalau sudah sekarang mau buat apa ya? Mencari determinan. Oke, silakan dijelaskan dulu. Determinan. Determinan dari apa itu? Dari makanan dan dari apa? metrik.
lambangnya determinan. Kurungnya sini ya. Ini kurungnya lurus. Enggak gitu. Lurus. Itu berarti lambangnya determinan ya. Terus lanjut. Oke, silakan dikonsultasikan. Untuk mencari determinan, yakni rumusnya A kali Do min B kali C. Ini disamakan dengan A minus B minus C minus Do. Jadi ketika dimasukkan A kali Do menjadi 3 kali 3, sedangkan B kali C 5 kali 2. Terus Kemudian dijumlah dan hasil akhirnya ketemu min 1. sekarang mencari apa? Kalau sudah mencari DX dan CX. DY. Silakan dulu. Sepertinya nggak usah pernya. Nggak usah. Pernya nggak usah. Ini tandanya apa? Harusnya. Tandanya apa? Min. Silakan. Ini asalnya dari mana? Silakan dipresentasikan. Ini asalnya dari mana? Ini mendapat 70.000 dan 115 ini dari Dari matrik. Itu yang bagian ini kan yang dicari X. Jadi yang dirubah hanya tempatnya X saja. Sedangkan yang Y tetap. Oke. Kemudian dicari apa? Kemudian dicari determinannya. Oke. 70.000 10.000 dikali 10.000 di 70.000 dikali 3 hasilnya 210. terus di Min 2 kali 115 jadi 250. Dan hasil akhirnya min 20. kemudian yang sekarang yang DY. DY. Dikali berapa? Terus sekarang hasilnya dikurangi. Oke. Hasilnya berapa? Oke, silakan diterangkan dulu. Dari mana asalnya DY? Ini berasal dari metrik konstanta. Terus Ini kalau yang yang dicari Y jadi X-nya tetap. Dan Y-nya ini dirubah menjadi metrik konstanta dari Y. Jadi 10.000 dan 115. Setelah itu dicari determinannya dengan rumus A kali Do min B kali C. Jadi 3 kali 115 min 70 kali 5. Hasilnya 345.000 min 350.000. Jadi min 5.000. ya,
Sudah ya, itu untuk mencari dx sama dy. Kemudian untuk mencari x sama y-nya bagaimana? Mencari X dan Y-nya Sudah di sini aja nggak apa. X-nya sama dengan apa? X sama dengan DX min D Min per. per DX per D. Terus? Setelah itu DX-nya tadi ketemu min 20.000 dan D-nya tadi min 1. Hasilnya? Hasilnya 20.000. Nah, terus yang y? Rumusnya apa? Per D. Kemudian D-nya tadi min 5.000. D-nya min 1. Min 5.000. Oke. Sehingga dari sini kesimpulannya apa? Sehingga kesimpulannya Harga apa? harga per porsi ayam penyet yakni 20.000, sedangkan per porsi es jeruk yakni 5.000. Oke. Ya, sekarang bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari presentasi dari kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Oke. Terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu. Jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi bahwa di sini untuk mencari penyelesaiannya harus diapakan dulu permasalahan tadi. Harus dibuat apanya dulu? Permisalan dulu. Kemudian dibuat apa? Setelah itu persamaan. Oke. Kemudian setelah persamaan nanti persamaannya diapakan? Diubah menjadi bentuk matriks. Oke, kalau sudah diubah menjadi bentuk matriks nanti kemudian matriksnya kemudian dicari apanya? Determinannya apa aja? Determinannya dari apa? Dari D, kemudian dx dan dy. Determinan matriks D itu nanti dicari dari mana? Dicari dari matriks konstanta. Sehingga nanti isinya di sini adalah 3, 5, 2, 3. Kemudian rumus untuk mencari determinan menggunakan rumus tadi. Rumus tadi apa? Ini dikurangi dx. Sehingga hasilnya sama dengan min 1. Kemudian untuk mencari dx di sini, karena yang dicari adalah dx, berarti nanti ada salah satu kolom yang harus diubah. Berarti kolom yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kolom sebelah kiri ini adalah kolom apa? Kolom X. Sehingga nanti X ini diubah dari mana? Dari matriks konstanta. Sehingga sebelah kiri di sini menjadi 70.000 dan 115.000. Yang sebelah kanan itu tetap apa berubah? Tetap. Oke. Sehingga X-nya ketemu berapa? 70.000 dikali 3 dikurangi 2 kali 115. Sehingga menjadi berapa? Min 20.000. Yang DY berarti yang diubah yang mana? Yang kolom yang sebelah kanan atau kolomnya Y. Sehingga yang sebelah kiri tetap. Kolom sebelah kanan ini isinya apa? Isinya adalah konstanta. Sehingga menjadi seperti ini ya. Sehingga nanti determinannya ketemu berapa di sini? Negatif 5.000. Sehingga dari sini nanti untuk mencari nilai X sama nilai Y, untuk mencari X-nya itu nanti menggunakan perbandingan, yaitu apa? Dx dibagi D. Sehingga Dx-nya min 20.000, D-nya min 1 ketemu 20.000. Kemudian Y-nya ketemu 5.000. Oke. Dari sini kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari permasalahan dari persamaan linear dua variabel, tetapi menggunakan metode apa aja di sini? Menggunakan metode Cramer. Itu sudah ada di keterangan di KPD. Nah, dari metode Cramer di sini apa sebenarnya yang kalian bisa dapatkan? Penyelesaiannya harus menggunakan apa dulu? Harus menggunakan determinan. Sehingga nanti ketemu nilainya apa? Nilainya X sama nilainya Y ini berbeda dengan yang sebelumnya pernah kalian pelajari, yaitu dengan apa caranya kalau yang dulu. Nah, eliminasi sama bersih. Untuk yang metode kali ini sudah paham atau belum?
caranya untuk menggunakan metode grammar? Sudah, oke. Sudah. Jadi di sini untuk metode grammar bisa kita buat seperti ini nanti ya. Kesimpulannya. Silakan perhatikan di depan. Oke. Jika ada matriks yang bentuknya seperti jika ada sistem persamaan linear yang bentuknya seperti ini, AX plus BY sama dengan P, kemudian CX plus BY sama dengan Q, maka untuk mencari penyelesaiannya kita harus mencari dulu determinannya dari D. Yaitu apa di sini isinya? Kemudian di sini apa? Dikali, kemudian dikurangi, kemudian dx-nya di sini apa? Isinya yang kolom pertama. P sama Q ini diambil dari mana? Diambil dari sini ya. Oke. Kemudian yang di sini isinya B sama sehingga di sini nanti isinya apa? P dikali dikurangi D. Nah, kemudian untuk mencari DY yang kolom di depan sini isinya apa? Kemudian kolom yang kedua, nah sehingga di sini hasilnya apa? Kurangi. Kemudian setelah itu kita mencari X sama Y. X-nya di sini apa X-nya? DX per D, kemudian Y-nya? Sudah selesai ini ya. Kita untuk mencari bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear grammar. Sekarang kalau sudah, silakan dibuka tes sumatifnya yang ada di halaman terakhir. Ya, sudah ada semuanya. Kita ada berapa soal? Ada berapa soal tes sumatifnya? Ada 5 soal. Oke, silakan itu dikerjakan, tapi di sini mengerjakannya tidak kelompok lagi sendiri-sendiri. Oke, silakan untuk itu tempat duduknya diubah menjadi dua-dua seperti sebelumnya ya. Oke, nah, silakan. Untuk mengerjakan itu kalian saya beri waktu 10 menit ya. Sudah ada tesnya? Tesnya sudah ada? Belum? Sudah ada tesnya? Sudah. Dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Silakan dikerjakan tes di bukunya masing-masing. Sudah ada tesnya? Ya. Nah, silakan dikerjakan di buku tulisnya masing. Sudah ada?
Ada pertanyaan tolong jawab itu. Sudah paham semua caranya? Langsung bicara ya. Langsung bicara. Diceritakan langsung bicara. Soal nggak usah gitu. Sampai nomor berapa? Dua. Langsung caranya saja. Sampai nomor berapa? Sampai di nomor 3. Ya. Nomor berapa? Sampai nomor 2. Nomor 3. Nomor berapa? 2 ya, sayang. Nomor berapa? Oke. Nomor berapa lah?
Nomor berapa ini? Caranya sudah paham. Dicari apanya dulu? Dicari apanya dulu? Diapakan itu tadi? Ini perintahnya apa berarti? Sama di? Nah, cari nilainya A. Matriksnya gimana? Saya ditambah sama dikurang. Itu A, 3 A. Betul. 3 tambah 2 dikurangi 3, betul. Terus 2 tambah 5 dikurangi 2, betul. Terus 1 kurang tambah 1, terus tambah A. Itu kurangi A. 4 tambah 6 dikurangi 3. Terus sudah dicari apanya? Cari ininya ya. Apa ini berarti? Terus 8 di itu betul. Terus dikurangi ini 16 5-nya. Ini kan 15 ya, berarti ini apa? Min kali ini apa? Di dalam kurung ini berarti harusnya 15 ini. Terus ini kita min. Ini dikali min jadi betul. Sudah. Lanjut. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Jadi bisa dikumpulkan ya. Yang sudah selesai. Jangan lupa bukunya juga diberi nama ya. Nanti biar nggak ketukar sama teman-temannya. Sudah? Sudah selesai? Kumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu nggak apa? Mana? Terus yang ini nomor 1 terus. Ada namanya toh? Oke. Silakan dikumpulkan dulu. Nama berapa? Waktunya kurang 2 menit ya. Silakan. Yang belum dilanjutkan.
Sudah selesai? Kurang berapa nomor? Satu. Oke. Kurang berapa nomor? Sudah? Waktunya 1 menit lagi ya. Silakan diselesaikan. Coba yang sudah mengumpulkan, coba angkat tangan. Yang sudah mengumpulkan. Terus yang lainnya belum ya? Oke, yang belum saya tunggu dulu. Nanti kalau ada apa-apa, kemudian waktunya sudah selesai, silakan segera dikumpulkan ya. Kurang berapa soal? Kurang berapa soal ini? Kurang berapa soal? 1 ya. Sudah ya? Sekarang saya sudah habis, silakan segera dikumpulkan ke depan semuanya ya. Ayo silakan segera dikumpulkan karena waktunya sudah selesai. Sudah? Ayo. Ayo dikumpulkan dulu. Ayo dikumpulkan dulu. Ayo, segera dikumpulkan ya. Ayo. Sudah semua ini? Sudah mengumpulkan semuanya? Ya sudah. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang cara mencari determinan dan juga cara menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan determinan. Oke.
Kemudian tesnya juga sudah selesai. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang inverse yang juga ada hubungannya dengan penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk yang pertemuan selanjutnya ketika nanti masuk ke materi inverse itu nanti juga ada proses yang harus kalian kerjakan. Kemudian proyeknya apa? Kita nanti sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk tetap mempelajari materi yang sudah dipelajari hari ini. Dan nanti tetap ingat untuk materi yang akan kita pelajari besok karena masih ada hubungannya dengan materi yang ada di hari ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Kemudian kita tutup dulu dengan doa alhamdulillah bersama-sama. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.